Setelah tadi eksportir sudah mengajukan skema JSPU dan IACEPA, kita lanjutkan untuk mencoba mengajukan skema baru, yaitu skema IACEPA. Sama seperti penambahan skema IACEPA, penambahan skema baru IACEPA ini bisa dilakukan dengan menekan tombol plus dengan keterangan penambahan skema. Untuk tab data header beserta tab upload pendukung tidak bisa dirubah. Lalu kita masuk ke tab skema untuk melakukan penambahan skema baru, yaitu skema IACEPA. Di sini pada tabel skema list terdapat dua skema yang sudah tadi diajukan, yaitu skema JSPU dan IACEPA, di mana kedua skema ini tidak bisa diedit pada penambahan skema ini. Jadi jika akan melakukan editing atau penambahan skema spesimen penandatangan pada kedua skema ini bisa dilakukan perubahan skema, bukan penambahan skema. Di sini saya akan mencoba melakukan penambahan skema IACEPA. Skema IACEPA yang baru saja ditambahkan akan muncul pada tabel skema list. Kita coba lihat data detail dari skema ini dengan melakukan klik pada baris IACEPA. Terdapat keterangan belum terdapat data goods. Lalu kita coba tambahkan data goods pada skema baru IACEPA ini dengan menekan tombol plus dengan keterangan tambah goods. Kita isi HS number beserta inputan yang lainnya sesuai kebutuhan. Kita coba close form input data goods, lalu kita lihat data goods yang baru saja kita tambahkan dengan menekan tombol atau menekan baris permohonan skema IACEPA. Terdapat satu data goods yang tadi kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan satu data goods saja biar terlihat perbedaan pada pengajuan DAB yang tadinya untuk DAB JSPU kita hanya menambahkan 2 goods, lalu untuk skema IACEPA kita menambahkan 3 goods, dan sekarang untuk IACEPA saya akan coba hanya menambahkan 1 data goods saja. Lalu kita masuk ke menu skema IR dan ES kembali. Di sini kita lihat data skema IACEPA yang baru saja kita tambahkan dengan klik pada baris permohonan. Di sini terdapat satu skema IACEPA yang baru tadi kita tambahkan. Kita coba klik lagi untuk melihat detail data goods-nya. Di sini terdapat satu data goods yang tadi kita tambahkan. Jika eksportir masih merasa data goods-nya kurang, lalu akan menambahkan data goods kembali pada skema IACEPA ini, bisa menekan tombol plus kembali atau alurnya seperti penambahan skema baru. Di sini masuk ke tab skema. Di sini eksportir tinggal menambahkan data goods dengan menekan tombol plus sesuai keterangan, yaitu tambah goods.
Di sini saya hanya akan mengajukan dengan satu AS, jadi saya tidak akan menambahkan data goods kembali. Kita kembali ke skema IR dan ES. Lalu kita coba ajukan skema IECPA ini dengan melakukan kirim permohonan. Coba klik icon checklist untuk kirim permohonan. Terdapat permohonan berhasil dikirim dan baris permohonan ini akan berubah menjadi warna kuning yang menandakan bahwa masih ada skema yang diproses oleh IPSKA maupun staf di Kemendagri. Bisa kita lihat untuk status skema IECPA ini yaitu permohonan terkirim ke IPSKA. Lalu saya akan coba login sebagai IPSKA untuk melakukan approval pada permohonan skema IECPA. Untuk approval, kita masuk ke menu eksportir list, skema IR dan ES, persetujuan permohonan. Di sini akan muncul satu permohonan yang tadi diajukan oleh eksportir. Lalu untuk melihat data skema apa yang diajukan oleh eksportir, kita klik. Di sini terdapat satu skema yang diajukan oleh eksportir, yaitu skema IECPA. Kita coba lihat detail data dari skema yang diajukan. Terdapat satu data goods yang diajukan pada skema IECPA. Lalu kita lanjut untuk melakukan proses permohonan skema tersebut. Di sini muncul beberapa informasi dari data header beserta upload pendukung yang tidak bisa diupdate karena eksportir ini sebelumnya sudah mempunyai skema JSPU dan IECPA atau sudah ditetapkan sebagai IR dan IS, maka data header ini sudah bukan acuan lagi untuk IPSKA melakukan approval pada permohonan skema yang diajukan oleh eksportir ini, yaitu skema IECPA. Karena data header ini dan data upload pendukung ini satu kesatuan untuk semua skema. Jadi jika satu skema sudah berhasil registrasi, maka untuk skema pengajuan skema lainnya terkait data header dan upload pendukung harusnya sudah tidak jadi acuan untuk pengecekan atau approval pada permohonan skema yang diajukan. Kecuali jika eksportir itu belum terdaftar sebagai IR, maka data header dan data upload pendukung ini menjadi acuan IPSKA untuk approval perusahaan tersebut akan ditetapkan sebagai eksportir terregistrasi atau tidaknya. Kita coba masuk ke tab skema. Di sini terdapat satu skema yang diajukan oleh eksportir, yaitu skema IECPA. Untuk melihat detail data dari skema IECPA bisa diklik pada baris skemanya. Di sini sama terkait skema IECPA ini masih bisa ditolak oleh IPSKA atau disetujui. Kita coba setujui. Kita pilih IECPA. Setelah berhasil disetujui, maka permohonan tersebut statusnya berubah menjadi registrasi IECPA berhasil. Karena proses skema IECPA ini hanya sampai approval IPSKA saja. Maka selanjutnya eksportir bisa langsung mengajukan DAB IECPA. Kita coba login sebagai eksportir. Kita lihat datanya pada menu skema IR dan ES.
kita klik tombol permohonan, atau bisa kita lihat terlebih dahulu di sini bertambah yang tadinya hanya JSPU dan IACEPA, sekarang bertambah JSPU, IACEPA, dan IECEPA, di mana skema IECEPA ini berhasil di-approve oleh IPSKA atau berhasil registrasi. Kita coba lihat datanya. Di sini untuk status IECEPA, statusnya berubah menjadi registrasi IECEPA berhasil. Lalu kita coba lanjut untuk pengajuan DAB IECEPA sendiri. Kita coba buat baru. Di sini untuk pilihan jenis DAB itu akan bertambah, yang tadinya hanya JSPU dan IACEPA, sekarang bertambah terdapat pilihan IECEPA, di mana pilihan IECEPA ini muncul ketika skema yang diajukan atau skema IECEPA yang diajukan oleh eksportir itu statusnya sudah berhasil registrasi. Kita coba ajukan dengan memilih jenis DAB IECEPA. Untuk inputannya sendiri sama seperti pengajuan DAB IACEPA, eksportir harus mengisi terlebih dahulu data header. Setelah dirasa semua data headernya sudah sesuai, bisa disimpan. Setelah disimpan, maka untuk tab upload pendukung dan tab data goods itu akan terbuka. Selanjutnya kita isi data goods. Nah, di sini untuk pilihan AS number sendiri hanya satu ya, karena tadi ketika pengajuan skema IECEPA kita hanya menginputkan satu data goods saja. Jadi untuk pilihan AS di sini mengikuti data goods dari pengajuan skema IECEPA. Jika dirasa data goods sudah benar, lalu disimpan datanya, maka muncul atau masuk data tersebut ke tabel good list DAB. Lalu untuk mengedit atau melakukan perubahan pada data goods itu bisa dilakukan dengan menekan tombol atau icon edit pada kolom option. Lalu untuk melakukan hapus bisa menekan tombol cakra pada kolom action, pada kolom option. Kita coba masuk ke tab upload pendukung. Di sini sama untuk pengajuan DAB IECEPA, pada tab upload pendukung terdapat beberapa dokumen yang wajib di-upload dan tidak, beserta terdapat satu dokumen yang memang bisa di-upload
itu menyusul dalam waktu maksimal 10 hari kerja setelah permohonan yang diajukan terbit. Untuk dokumen yang bisa disusulkan, ini saya tidak upload, supaya kita lihat ketika menerbitkan DAB akan muncul konfirmasi terkait dokumen yang bisa disusulkan itu tidak diupload atau belum diupload. Setelah semua datanya dirasa sesuai, bisa disimpan. Ketika disimpan, terdapat beberapa informasi seperti pengajuan DAB yang lainnya terkait informasi nilai FOB USD pada goods, invoice, dan PEB. Berikut data pengajuan DAB yang baru saja kita input dengan status draft, tipe DAB IECPA. Kita coba klik untuk melihat detail datanya. Di sini terdapat detail data profil beserta data goods. Lalu untuk melakukan editing atau melakukan perubahan pada data pengajuan DAB ini, bisa menekan tombol edit permohonan pada kolom aksi. Namun jika dirasa data yang diinputkan sudah sesuai semua, maka bisa langsung diterbitkan dengan menekan tombol checklist atau terbitkan DAB. Di sini terdapat atau muncul informasi atau konfirmasi terkait dokumen pendukung yang bisa disusulkan, yang bisa diupload menyusul dalam waktu 10 hari kerja. Jadi jika dokumen tersebut diupload ketika pengajuan ini langsung diupload, maka konfirmasi ini tidak akan muncul. Tetapi jika dokumen tersebut akan diupload menyusul oleh eksportir dalam waktu 10 hari kerja, maka konfirmasi ini akan muncul sebagai peringatan. Kita coba lanjut. Sama seperti pengajuan DAB yang lainnya, terdapat konfirmasi nilai FOB USD. Jika dirasa sudah sesuai, bisa dilanjut. Terdapat konfirmasi untuk memastikan ulang bahwa data yang diterbitkan sudah benar. Berikut data pengajuan DAB IECPA dengan nomor 000137 yang sudah diterbitkan. Kita coba lihat datanya dengan melakukan klik pada baris permohonan. Lalu untuk melihat lebih detail dari data permohonan yang sudah terbit tersebut, bisa diklik ke icon lihat data DAB pada kolom aksi. Di sini terdapat beberapa data header, data goods, beserta upload pendukung yang bisa dilihat pada pengajuan yang sudah diterbitkan. Untuk hasil akhir sendiri atau output akhir dari pengajuan DAB IECPA ini bisa dilihat dengan menekan tombol lihat pencetakan. Berikut adalah hasil akhir atau output akhir dari pengajuan DAB IECPA yang bisa digunakan oleh eksportir. Mungkin sekian untuk demo pengajuan skema IECPA beserta pengajuan DAB IECPA.